Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang nenek yang kala itu sedang asyik menjahit. Tiba-tiba muncul suara menyeramkan yang membuat si nenek terkejut. Si nenek yang begitu ketakutan langsung menelpon meminta bantuan dari pembasmi hama. 114 Cypress Lane, South Brooklyn. Okay, I'll see you soon. Nggak butuh waktu lama, datanglah seorang pria senja, sang pembasmi hama bernama Frank. Cuaca salju membuat Frank kedinginan. Ia lalu meminta si nenek untuk segera membukakannya pintu. Setibanya di dalam, Frank melihat ada seonggok lendir yang tak biasa. Frank juga memberitahu si nenek bahwa lendir itu memiliki aroma seperti tai. Namun ternyata si nenek mengidap penyakit pikun. Dia bahkan lupa jika sebelumnya dirinya lah yang telah menelpon Frank. Tiba-tiba someone back there? lagi-lagi suara berisik itu terdengar. Frank lalu mencoba memeriksa dengan perlahan. Sebelum akhirnya Frank dibuat syok parah ketika melihat seseorang di dalam lubang ventilasi itu. Yang malangnya, Frank diserang oleh sesuatu. Dirinya diseret lalu dibawa masuk ke dalam lubang ventilasi. Tiba-tiba penyakit si nenek kambuh. Dia bahkan lupa dengan apa yang sebelumnya telah terjadi. Apakah si nenek akan baik-baik saja? Namun sebelum itu, kita dibawa kembali ke 4 hari sebelumnya, yang mana terlihat sebuah meteor jatuh menembus masuk ke dalam sebuah rumah boneka, mengeluarkan seekor laba-laba kecil yang terlihat seperti tak begitu berbahaya. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil gabut memasuki ruangan itu melalui lubang ventilasi. Ketika Charlotte mengirimkan sebuah pesan, tiba-tiba tak disangka laba-laba kecil itu bisa menirukan suara dari notifikasi HP-nya. Charlotte kemudian membawa laba-laba kecil itu pergi, tak kala ketika mendengar suara seseorang yang akan datang. There's no way Charlotte could have done that. Paying a rent. This is good, yeah? Definitely. Charlotte. Sesampainya di kamar, Charlotte memasuki laba-laba kecil itu ke dalam sebuah toples. Dan tak lama, ayahnya Charlotte bernama Ethan datang. Ethan menanyakan kepada Charlotte apakah dia tadi ada masuk ke gudang Gunther. Namun Charlotte mengatakan bahwa dia tak ada pergi ke sana. Sandy, hi. Charlotte kemudian memberi nama laba-laba kecil ini dengan panggilan Stings. Namun tak lama, Charlotte dipanggil oleh ibunya yang bernama Heather. Si ibu meminta Charlotte untuk menjaga adiknya yang bernama Liam. Meski hanya diminta menjaga sang adik selama 3 menit saja, Charlotte menganggap bahwa adiknya sedikit demi sedikit selalu saja merenggut kebahagiaannya. Bukannya menjaga si adik, Charlotte malah memilih untuk menjaga laba-labanya. Sungguh membagongkan. Sementara di sisi lain, Ethan yang sedang membetulkan wastafel, tiba-tiba tak lama seorang wanita bernama Maria mengatakan bahwa rumah susun ini sangat banyak serangga. Maria juga kesal dengan pemilik rumah susun ini yang begitu cuek dan gak peduli sama sekali. And hug those beautiful children of yours. Sementara itu, Charlotte memberikan Stings makan. Cool.
Sementara itu, pensil yang digunakan Ethan tiba-tiba patah saat ia sedang menggambar komiknya. Tak lama kemudian, dengan penuh kesopanan, Charlotte datang lalu melemparkan pengasah pensil itu kepada si ayah. Charlotte yang kepo parah ingin melihat gambaran komik sang ayah. Charlotte mengatakan bahwa akan lebih bagus jika kacamata profesor ini diberikan mata tambahan. Namun suasana harmonis itu tak berlangsung lama, tak kala ketika Heather datang lalu meminta Charlotte untuk membantunya menyiapkan makanan. Selesainya makan, Ethan diam-diam menghapus coretan pensil yang dibuat Charlotte. Ia lalu pergi memasuki kamar Charlotte, yang di sana dia melihat ada gambaran laba-laba dan tiba-tiba Trespassing. Ethan diciduk oleh Charlotte. Charlotte yang udah tahu bahwa coretan pensilnya pada kacamata profesor itu telah dihapus, menanyakan alasan kenapa Ethan menghapus coretan itu. Mendengar itu pun, Ethan lalu meminta maaf karena dia merasa akan lebih bagus jika kacamata profesor itu seperti semula. Ketika malam hari tiba, laba-laba itu keluar dari toplesnya. Seekor burung yang menyadari akan ada sesuatu yang mendekat. Dia terlihat begitu panik. Apakah burung ini akan selamat? Ketika semua orang sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, tiba-tibanya lagi nih. Okay. Ya, Gunther teriak dengan sejadi-jadinya. Tak disangka burung beyok miliknya habis masa hidupnya dikuliti oleh laba-laba itu. Tak tinggal diam begitu saja, Gunther memiliki dendam abadi, meminta Ethan untuk segera menghubungi Frank. Tak butuh waktu lama, terlihat seorang pria senja, sang pembasmi hama bernama Frank, akhirnya telah datang. Dia dibuat tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya. Burung beo ini seakan habis di blender. Frank menyadari bahwa yang menghabisi burung beo ini adalah seekor hewan kecil yang menyerangnya dari dalam tubuhnya. Frank yang mencurigai kalau binatang itu melarikan diri lewat lubang ventilasi, ia lalu melemparkan asap pembasmi hama pada ventilasi itu. Sementara di sisi lain, Charlotte yang akan memberikan laba-laba itu makan, tiba-tiba laba-laba itu ketakutan ketika sebuah kapur barus jatuh di dekat toplesnya. Ternyata laba-laba ini takut dengan kapur barus. Dan tak disangka, laba-laba kecil ini kini telah menjadi laba-laba yang cukup besar. Sementara di sisi lain, Frank menyemprotkan semprotan pembasmi hama ke dalam apartemen seorang pria bernama Eric. Dan setibanya di apartemen Ethan, ketika Frank memasuki kamarnya Charlotte, tiba-tiba Charlotte datang dan meminta Frank untuk tidak menyemprotkan kamarnya. Charlotte juga mengatakan bahwa Stings tidak menyukai itu. Mendengar itu pun, Frank yang mengira kalau Stings adalah seekor kucing, namun dia dibuat aneh ketika Charlotte mengatakan bahwa Stings adalah seekor laba-laba. Frank penasaran lalu meminta Charlotte untuk melihatkan laba-laba itu, dan tiba-tiba iya, seketika Frank langsung kena mental dibuatnya. Malam harinya, Charlotte memberikan seekor kecoa kepada Stings.
Baru aja dikasih makan, tiba-tiba laba-laba ini malah mencari mangsa lagi. Di dalam apartemennya Maria, insting si asuh yang menyadari adanya sosok berbahaya yang akan memasuki tempat ini mencoba menggonggong memberitahu Maria. Tentu saja Maria nggak paham dengan kode itu. Ia lalu mengeluarkan si asuh dari kamarnya. Maria yang baru saja terbangun dan masih merasa oleng mencoba mencari obat penenang. Namun dia tak menyadari ada seekor laba-laba mematikan yang merayap di dekatnya. Ketika Maria meratapi foto keluarganya, oh my god, takut. Maria dicipok oleh laba-laba itu. Membuat Maria shock parah ketika melihat cermin bahwa bekas cipokan itu menyebabkan dirinya terluka parah. Si laba-laba buat jingan ini yang belum puas, ia lalu kembali menyerang Maria. Ia merayap masuk ke dalam mulut Maria. Hi, Eric. Keesokan harinya, terlihat Charlotte yang mendatangi apartemen Eric. Charlotte meminta Eric untuk menjual salah satu akuariumnya yang nantinya akan Charlotte gunakan untuk menyimpan laba-labanya. Laba-laba itu mengikuti siulan Charlotte. Sontak hal itu membuat Eric shock. Karena yang dia tahu, yang namanya laba-laba tak memiliki pita suara. Eric menganggap ini bukanlah laba-laba. Ketika melihat laba-laba itu, Eric mulai tertarik. Dia mengatakan bahwa dia akan memberikan akuarium terbaiknya secara gratis. Namun sebelum itu, Eric ingin meminjam laba-laba Charlotte untuk memastikan bahwa akuarium yang akan diberikannya adalah akuarium yang tepat untuk spesies ini. Mendengar itu pun Charlotte setuju dan meminta Eric untuk tak memberitahu ayahnya soal ini. Sementara di sisi lain, Ethan dan Heather dikagetkan dengan suara yang muncul dari ventilasi. Ethan lalu mencoba memeriksanya. Duar memeo, ternyata itu hanyalah si asuhnya Maria. Ethan lalu mengembalikan si asuh. Melihat Maria yang tak kunjung keluar, Ethan mencoba mengecek keadaan Maria dan... Ya, Ethan dibuat shock parah ketika melihat keadaan Maria yang sungguh mengenaskan. Maria yang telah habis masa hidupnya diamankan oleh tim medis. Namun tak lama Eric menelpon Ethan. Eric khawatir jika laba-laba ini disimpan di apartemen Ethan karena Eric menganggap bahwa laba-laba ini sangat berbisa dan bisa saja menjadi pembunuh. Karena itulah Eric akan membawa laba-laba ini ke departemen kesehatan. Ethan gak habis pikir, bisa-bisanya Charlotte menyimpan laba-laba raksasa yang beracun itu di dalam apartemennya. Mendengar itu pun Charlotte langsung lari begitu saja lalu mendatangi apartemen Eric. Charlotte begitu kecewa kepada Ethan. Why would you do that? Yeah, I don't know why. Bullshit! Rasa kecewa itu membuat Charlotte nangis dengan sejadi-jadinya. Sementara di sisi lain, oh my god, tak disangka diam-diam Eric ternyata malah memberi makan kepada laba-laba ini dengan makanan yang sangat banyak. Malam harinya, Ethan terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba ternyata itu hanyalah halusinasi Ethan. Sementara itu, Charlotte yang masih kesal dengan ayahnya lalu membuang komik buatan si ayah. Di sisi lain,
Astaga naga, kini laba-laba itu menjadi sangat besar. Sementara itu, si Asu merasakan aura negatif dari lubang ventilasi. Di sisi lain, Gunther memanggil kucingnya, namun si kucing tak kunjung tiba. Ia lalu lanjut nonton bersama Helga. Namun tak lama, suara si kucing terdengar. Gunther kembali mencarinya, mencari dengan perlahan tetapi tidak pasti. Gunther dikagetkan oleh pot bunga. Tak lama, suara si kucing kembali muncul dari lubang ventilasi dan tiba-tiba... Oh my god! Gunther diseret masuk ke dalam lubang ventilasi itu. Ih, takut! Gunther diikat oleh laba-laba itu. Sementara di sisi lain, Ethan yang lagi banyak pikiran, tiba-tiba ia kesetrum oleh kabel TV. Hal itu membuatnya spontan menonjok TV itu, membuat Charlotte dan Heather kaget. Heather lalu menyuruh Charlotte untuk membawa Liam dan juga Asu pindah ke ruangan lain. Namun ternyata tanpa Charlotte sadari, ada laba-laba di ruangan itu. Eta takut, tolong! Oh my god, Ethan dan juga Heather diserang oleh laba-laba itu. Charlotte yang menggunakan headset sama sekali tak menyadari apa yang sedang terjadi. Si Asu yang menyadari itu terus-terusan menggonggong. Charlotte mengira bahwa si Asu sedang kelaparan, ia lalu memberikannya makan. Si Asu tak berhenti menggonggong, membuat Charlotte kesal. Ia lalu mengecek situasi. What the hell is going on? Charlotte yang masih tak tahu apa yang sedang terjadi mencoba melarikan diri, namun tiba-tiba dia mendengar suara Sting dan... Beruntungnya Charlotte berhasil menutupi lubang ventilasi itu, tetapi tidak beruntungnya tak disangka ternyata laba-laba raksasa ini bisa flicker ke belakang. Dia lalu membawa Liam. Oleh sebab itulah, hal itu membuat Charlotte seketika naik pitam. Dia begitu marah dan berencana untuk menghabisi Stings. Dengan menggunakan kapur barus dan keberanian yang dimilikinya, Charlotte memasuki lubang ventilasi itu. Charlotte dikagetkan saat melihat si kucing yang telah dikuliti oleh laba-laba itu. Sementara di sisi lain, ternyata si ayah masih hidup, begitu juga dengan Gunther. Namun Gunther malah terjatuh. Kembali kepada Charlotte yang tiba di apartemennya Eric. Aduh Eric juga telah menjadi korban. Charlotte lalu bertanya kepada si nenek apakah ia pernah bertemu sesuatu yang menyeramkan. Si nenek menjawab bahwa ada binatang aneh yang berwarna hitam. Namun ketika si nenek mau mengelusnya, binatang itu malah melarikan diri. Charlotte yang mencium baju si nenek bau kapur barus menyadari bahwa aroma kapur barus inilah yang menyelamatkan si nenek. Charlotte pun meminta si nenek untuk tidak melepaskan pakaian ini. Charlotte kemudian mengambil semua kapur barus lalu meraciknya. Charlotte lalu membasahi pakaiannya. Hal itu membuat si nenek berpikir bahwa Charlotte ini agak-agak lain. Tak lama Charlotte mendengar suara si ayah. Ia pun lalu menghampirinya. Sementara di sisi lain, pria senja, sang pembasmi hama bernama Frank telah tiba. Kembali kepada Charlotte, ia menyirami jaring itu menggunakan air kapur barus. Seketika membuat jaring itu terbakar. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tangisan Liam dan tiba-tiba...
Laba-laba itu muncul dari atas membuat mereka berdua terjatuh. Sungguh mengerikan, laba-laba itu kini berada tepat meniduri Charlotte. Tak mau anaknya dihabisi, si ayah lalu menyirami laba-laba itu, membuat laba-laba itu lari ke cepirit disebabkan air kapur barus yang merupakan kelemahannya. Charlotte begitu menyesal karena semua ini adalah salahnya. Namun si ayah berusaha menenangkan Charlotte dengan mengatakan bahwa ini bukanlah kesalahan Charlotte. Dan tiba-tibanya lagi, sungguh malang, pria senja, sang pembasmi hama bernama Frank juga ikutan terjatuh ke dalam tempat itu. Frank kesal kepada Charlotte, kenapa dia tak pelihara kucing saja, malah pelihara laba-laba. Frank yang panik mencoba mencari jalan keluar, namun sialnya pintu itu malah terkunci. Ethan lalu meminta Frank untuk tenang, karena jika air kapur ini tumpah, maka kita akan mati. Charlotte lalu memberitahu Frank bahwa air itu bisa menyakiti laba-laba itu. Mendengar itu, Frank lalu merampas air itu. Tiba-tiba, laba-laba itu kembali muncul dengan senjata mantap miliknya. Frank menembak dengan brutal laba-laba itu. Yang sialnya, tembakan Frank juga mengenai sensor air hingga membuat air itu keluar. Hal itu membuat aroma dari kapur barus yang menempel di pakaian mereka menghilang. Dan Frank terkena tembakan jaring laba-laba itu, lalu ditarik dan dihabisi. Si ayah lalu mengajak Charlotte untuk masuk ke dalam pemandat sampah, yang ternyata di sana juga ada si ibu dan juga Liam. Ethan lalu menyirami jaring itu dengan air kapur barus. Tak lama, laba-laba itu kembali muncul. Ethan telah siap untuk menggeprek laba-laba itu. Yang sialnya, kabel dari tombol itu kendor. Ethan lalu mencoba menarikkan kabel itu. Sementara itu, Charlotte berusaha menghambat laba-laba buajingan ini. Namun laba-laba ini mengambil penghalang itu. Sementara itu, Ethan telah berhasil menarikkan kabel itu. Yang akhirnya Charlotte menggeprek laba-laba monster itu hingga membuatnya gepeng. Alhamdulillahnya si ayah berhasil selamat. Perjuangan mereka kini tak sia-sia. Namun ternyata terlihat adanya beberapa telur laba-laba yang berada di tempat itu. Apakah sequel ini akan berlanjut? Gimana? Cukup mengerikan bukan? Niat hati Charlotte pengen pelihara hewan yang tak biasa. Ternyata nih hewan memang bukanlah hewan biasa, melainkan adalah binatang buajengan yang seperti kacang lupa kulit. Mungkin segini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Fata pamit dulu. Dadah.